Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kompeten. Welcome back to Ngobibor. Kali ini di Ngobibor kita akan melanjutkan tentang materi pemrograman PHP ya. Jadi di sesi pertama kita sudah bahas sejarahnya, dan di sesi kedua ini kita akan install software-software yang kita butuhkan. Namun sebelum ke materi, alangkah baiknya kalau kita kenalan dulu ya. Ada pepatah bilang bahwa tidak kenal maka nggak bisa ngutang. Makanya kita nggak kenal maka nggak bisa ngutang, nggak kenal maka nggak perhatian. Makanya kita kenalan. Nama saya Muhammad Abror, profesi saya sebagai software engineer. Pengalaman saya di dunia programming itu sudah 10 tahun. Dan buat sobat kompeten yang ingin tanya tentang dunia programming, bisa hubungi saya melalui Telegram di @miscode. Insya Allah nanti saya akan balas. Di dasar-dasar PHP kita akan belajar tentang ini ya, pengelar kemarin di sesi pertama saya sudah sebutkan. Dan di sesi pertama juga saya sudah jelaskan mengenai sejarah, keunggulan PHP, konsep kerja PHP, dan hal-hal yang harus dipersiapkan untuk belajar PHP. Nah, kenapa kita harus belajar dasar dulu? Mungkin ada sobat kompeten yang tanya, kenapa sih nggak langsung bikin website? Nah, di sini saya harus jelaskan bahwa ketika membuat sebuah website atau sistem atau aplikasi berbasis web itu saya analogikan seperti kita membangun sebuah rumah. Kalau kita membangun fondasi rumahnya tidak benar, tentu rumah itu akan rapuh atau malah membahayakan penghuninya. Begitu juga website atau sistem aplikasi berbasis web. Ketika kita membuat sebuah website tapi kita tidak memiliki dasar PHP yang benar, tentu website itu akan berbahaya. Bisa jadi banyak celah untuk dihack, atau bisa jadi terjadi error-error. Untuk itu disinilah saya harus mengajarkan sobat kompeten dasar-dasarnya terlebih dahulu. Nah, di sesi kedua ini saya akan menjelaskan tentang install. Jadi apa aja yang harus kita install sebelum kita coding atau belajar pemrograman PHP. Kita bahas tentang installnya ya. Jadi nanti yang sintak, komen, variabel sama IO nanti kita di sesi ketiga. Di sesi kedua itu kita bahas instalasi. Nah, sebelum kita menginstal, saya akan menjelaskan dulu tentang bagaimana sih cara kerja sebuah website hingga tampil di sebuah browser. Jadi, biasanya sobat kompeten mungkin bertanya atau mungkin ditanya oleh seseorang, website kamu apa, atau website perusahaan kamu apa, gitu. Atau website usaha kamu apa. Sobat kompeten pasti akan bilang, kunjungi aja http atau kunjungi aja www.usaha.com. Itu disebut domain. Nah, domain ini biasanya kita itu sewa ya, biayanya biasanya per tahun. Kalau .com itu kurang lebih sekitar 150.000 per tahun. Kita harus sewa, berbayar. Nah, domain itu ada banyak, ada .com, ada .co, ada .co.id, ada .id, ada .org, ada .school, banyak jenisnya. Nah, domain ini ditulis di browser, kemudian kemudian digunakan untuk mengenali file-file website kita di web hosting. Web hosting itulah tempat kita menyimpan file-file website kita. Makanya kalau kita cari di Google, banyak perusahaan jasa penyedia web hosting. Biasanya kapasitasnya itu berbeda-beda, ada yang 500 MB, ada yang 1 GB, ada yang 2 GB, bahkan ada yang menyewakan VPS, menyewakan dedicated server.
itu kita gunakan sesuai dengan kebutuhan dari sistem kita atau website kita. Website web hosting adalah tempat penyimpanan file web kita. Nah, dari domain ini biasanya dikirim ke web hosting, meminta gitu. Dan kemudian di web hosting dikenali IP-nya, IP yang terkait dengan domain. Nah, setelah dikenali, dikirimkan kembali file website kita ke browser dalam bentuk HTML. Nah, domain ini selalu terkait dengan IP. Jadi kenapa harus ada domain? Karena nggak mungkin kalau kita ditanya website usaha kamu apa, terus kita jawab, oh kunjungi aja 123. Nah, kita sebutkan IP address, kan lucu ya. Jadi malah bukannya mempermudah, malah memperibet gitu. Nanti malah salah gitu kan. Nah, jadi itulah gunanya domain. Lantas yang kedua, kita akan belajar pemrograman PHP itu tidak online, sehingga kita tidak membutuhkan web hosting yang sifatnya online. Kita akan membuat hosting di komputer kita sendiri, atau kita sebut dengan localhost. Nah, untuk membuat sebuah localhost, kita membutuhkan software web server. Nah, ini software yang harus kita install. Yang pertama browser. Saya yakin di komputer atau di laptop sahabat kompeten itu udah ada Mozilla atau Chrome, itu browser. Jadi nggak perlu kita install. Kemudian yang kedua web server. Nah, web server ini ada CMPP atau WEM. Terserah sahabat kompeten mau pakai yang apa. Tapi saya sendiri lebih suka menggunakan CMPP. Nah, di dalam CMPP ini sudah ada web hash servernya, MySQL-nya, dan PHP. Dan setelah web server ini nanti kita install, kita juga harus menginstal code editor. Karena nggak mungkin kita ngedit source code itu menggunakan Microsoft Word ya. Jadi apalagi menggunakan Notepad yang biasa, ya bingung malah. Makanya kita butuh code editor. Code editor itu ada banyak pilihan. Ada Visual Code, ada Notepad++, ada Sublime Text. Saya lebih suka menggunakan Visual Code. Makanya kita akan langsung mulai install. Oke, kita langsung aja cari CMPP di Google. Langsung kunjungi websitenya. Buat sobat kompeten yang menggunakan Mac bisa download yang ini, yang menggunakan Linux bisa download yang ini. Kemudian kalau menggunakan Windows seperti saya, langsung aja klik yang langsung sobat kompeten save. Karena saya sudah punya, jadi saya nggak perlu. Nah, kalau sobat kompeten belum punya, langsung aja diklik OK. Yang kedua, kita download Visual Code-nya. Kita cari juga di sini Visual Code. Kunjungi juga websitenya. Nah, sobat kompeten bisa pilih sesuai dengan OS dari laptop atau komputer sobat kompeten. Nah, karena saya menggunakan Windows, saya klik ya Windows. Kemudian save. Nah, karena saya sudah punya, jadi saya nggak perlu. Buat sobat kompeten yang belum punya, langsung klik save file. Nah, filenya nanti setelah selesai itu seperti ini ya, file accept. Langsung kita install CMPP-nya dulu. Klik 2 kali seperti biasa, yes. Kita tunggu. Oke aja. Kemudian kita next. Nah, saya lebih suka simpan di D ya. Kemudian kita next saja. Next. Kita centangnya kita hilangin aja. Next. Prosesnya tunggu sampai selesai.
sambil nunggu selesai, kita install juga Visual Code-nya. Accept, next, kemudian next saja, klik paste ke desktop, install. Jadi sekarang kita install sekaligus CMPP dan Visual Code. Atau sobat komuten juga bisa install satu persatu ya, CMPP-nya dulu baru Visual Code. Kita finish saja. Sekarang kita tinggal tunggu CMPP-nya. CMPP-nya sudah selesai, langsung kita nyalakan aja kontrol panel. Kita tunggu kontrol panelnya muncul ya sobat komuten. Nah, ini dia kontrol panel CMPP. Di sini udah ada modul-modulnya. Pertama itu web servernya kita menggunakan apa sih? Bukan apa sih, bukan tapi apa C. Kita database-nya menggunakan MySQL. Kita nyalakan. Untuk menyalakan web server kita tinggal start. Kemudian karena kita baru dasar, kita belum membutuhkan database ya. Jadi boleh di stop, boleh di off kan dulu. Untuk kita mengetes apakah localhost-nya sudah berjalan, kita cek aja di sini. Kita klik di sini localhost. Nah, kalau muncul seperti ini berarti sudah berjalan dengan benar. Lalu Visual Code-nya tadi juga sudah kita install, kita tes ya di sini. Ini dia. Begini tampilan awal Visual Code ketika kita baru install. Saya lebih suka menggunakan mode yang kontras. Kayaknya terlalu kontras ya. Mungkin ini file-file kita nanti udah terdaftar di sini. Nah, mungkin baik sahabat komenten, mungkin untuk sesi kedua sampai di sini dulu. Jadi kita sudah install web server dan juga code editor. Terima kasih buat sobat komenten yang sudah menonton. Buat sobat komenten yang ingin tanya-tanya seputar pemrograman, silakan hubungi saya di Telegram di @miscode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.